Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Juvenile Idiopathic Arthritis. Baik, bisa di next slide. Adapun beberapa anggota kami bisa dilihat di slide. Next slide. Baik, untuk saya sendiri, Ayu Parani Indrasari dengan 3 digit NIM belakang 202. Next slide. Next slide. Untuk latar belakang, Juvenile Idiopathic Arthritis atau JIA adalah istilah luas yang menggambarkan kelompok klinis heterogeneratif dari penyebab yang tidak diketahui yang dimulai sebelum usia 16 tahun. Juvenile Idiopathic Arthritis merupakan kondisi inflamasi kronis pada anak. Insiden dan prevalensi JIA pada populasi Eropa dan Amerika Utara berkisar 2-20 dan 16-150 per 100.000. Data literatur menunjukkan insiden JIA 1-22 per 100.000 dan prevalensi JIA 7-150 per 100.000. Gejala klinis JIA yaitu nyeri dan kaku sendi pada pagi hari selama 15 menit. Nyeri atau kaku sendi bertambah setiap hari dengan aktivitas, kekakuan sendi setelah inaktivasi selama dan bengkak sendi yang menyebabkan penurunan range of motion. Next slide. Adapun rumusan masalah bisa dilihat di slide. Next slide. Dan tujuan penulisan bisa dilihat di slide. Next. Dan ada pun manfaat penulisan yang pertama sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca mengenai JIA. Yang kedua sebagai bentuk kajian penulis yang bisa dijadikan referensi penelitian terkait JIA. Next. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kavita Chatrisya Sasya Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Bisa di next. Jadi untuk secara definisi, juvenile idiopathic arthritis adalah penyakit rematik kronis yang umumnya terjadi pada anak-anak. JIA tidak hanya mempengaruhi sendi, namun juga mempengaruhi struktur ekstra artikular. Kemudian, berdasarkan definisinya, dalam mendiagnosis juvenile idiopathic arthritis, onset harus terjadi sebelum usia 16 tahun, dan artritis terjadi lebih dari 6 minggu. JIA dibagi menjadi beberapa subbentuk seperti oligoartikular, poliartikular, sistemik, artritis psoriatik, dan artritis terkait entesitis. Masing-masing subbentuk tersebut memiliki kerentanan genetik dan keparahan artritis yang berbeda-beda. JIA ditandai dengan demam, radang sendi, dan disertai dengan setidaknya satu dari beberapa gejala lainnya seperti ruam, limfadenopati umum, hepatomegali, splenomegali, dan serotis. Namun fitur klasiknya tidak selalu hadir di awal penyakit. Selain itu, tanda dan gejalanya tidak spesifik dan tumpang tindih dengan kondisi inflamasi dan non-inflamasi lainnya. Baik, sekian dari saya. Bisa di next. Baik, di sini saya ingin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Manika Ketinggia dengan 3 digit NIM terakhir 218. Next. JIA adalah penyakit rematik yang paling umum dilaporkan pada anak-anak di dunia barat. Insiden dan prevalensinya bervariasi antara 1,6 sampai 23 kasus baru untuk 100.000 anak dan 3,8 sampai 400 kasus per 100.000 anak tergantung pada desain penelitian, kategori penyakit, dan wilayah geografis. Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat dan Kanada, kejadian JIA adalah 0,041 sampai 0,061 per 1.000 anak. Sebagian besar subtipe JIA terjadi terutama pada wanita kecuali artritis terkait entesitis, terutama menyerang pria. Dan JIA sistemik mempengaruhi pria dan wanita secara setara. Next. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Manarisa Simanjuntak dengan 3 digit yang terakhir 013. Boleh di next. Saya izin menjelaskan mengenai etiologi. Etiologi JIA sendiri belum sepenuhnya dipahami. Kerentanan genetik memainkan peran utama, tetapi ada tumpang tindih yang signifikan antara lokus yang terkait dengan JIA dan juga lokus yang terkait dengan penyakit autoimun lainnya. Gen interleukin 2 reseptor alpha chain atau CD25 terlibat sebagai lokus kerentanan JIA, seperti halnya gen PTCN1. Faktor lingkungan termasuk agen infeksi, vaksinasi, antibiotik, defisiensi vitamin D, stres, dan juga trauma telah diusulkan sebagai faktor resiko. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan hubungan genetik dengan JIA. Keterkaitan genetik tergantung pada subtipe dan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu gen human lymphocyte antigen dan gen yang tidak terkait dengan HLA. Meta-analisis dari predisposisi genetik untuk subtipe JIA telah menunjukkan hubungan dengan molekul HLA kelas 2, di mana sebagian besar untuk subtipe non-sistemik, sedangkan hubungan HLA dengan JIA subtipe sistemik, hubungan dengan gen HLA ditemukan dengan jumlah yang kurang.
Namun, interleukin 1, 6, 10, dan juga TNF-alpha menjadi polimorfisme gen yang berfungsi dalam regulasi faktor inflamasi terjadinya GIA subtipe sistemik. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Made Gede Yudiarto dengan NIM akhiran 126. Bisa di next? Baik, saya akan bahas dari patofisiologinya. Nah, subtipe GIA ini mewakili kelompok penyakit yang heterogen dengan patogenesis multifaktoral yang berbeda. Akan tetapi tidak sepenuhnya dipahami bagaimana kombinasi lingkungan dan kerentanan genetik sebagai pemicu dapat mengganggu keseimbangan antara sel regulator dan juga sel efektor dalam patogenesis GIA. Nah, inisiasi kaskade patofisiologi dari GIA ini termasuk aktivasi abnormal sel T, sel B, sel pembuluh alami atau NK sel, kemudian sel dendrit, makrofag, dan neutrofil serta produksi mediator proinflamasi yang menyebabkan kerusakan sendi ataupun komplikasi sistemik. Nah, ketidakseimbangan sel T regulator dalam hal ini T helper 1 dan juga T helper 17 sebagai imunitas adaptif menjadi penyebab terjadinya GIA dari sebagian besar subtipe GIA ini. Nah, sitokin proinflamasi bawaan seperti interleukin 1, kemudian interleukin 6 dan juga interleukin 18 berkontribusi besar pada gejala dan tanda artritis sistemik dari GIA. Sekian, terima kasih. Next. Baik, perkenalkan nama saya Kunipata Esran dengan 3 digit terakhir 032. Bisa next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari juvenile idiopathic arthritis, yaitu terjadi nyeri dan kaku sendi selama 15 menit pada pagi hari dan terus bertambah setiap hari diiringi dengan aktivitas ataupun inaktivitas lama. Gejala utama dari JV ini bukanlah nyeri, karena sebagian orang tidak merasa nyeri ketika artritis dan sinovitis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Mas Peranya Tangkas dengan 3 digit terakhir 053. Jadi untuk gejala sistemik yang muncul pada GIA ini yaitu berupa demam yang mana perkembangan artritis dapat diawali dengan gejala sistemik berupa high speaker fever, di mana demam ini juga dapat terjadi kapanpun, tetapi biasanya demam muncul pada sore menjelang malam dan pagi hari menjadi subnormal, disertai juga munculnya ruam. Nah, ruam ini biasanya muncul dan hilang seiring lonjakan demam atau fever spike. Nah, selain itu, gejala sistemik lainnya itu ada penurunan berat badan, rewel, pembesaran kelenjar getah bening, dan uveitis yang mana pada uveitis ini jika tidak ditangani dengan langsung akan berakibat pada kebutaan. Baik, perkenalkan nama saya Nima Deprinari dengan 3 digit akhir yaitu 054. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagnosis, itu yang pertama gejala GIA sistemik, di mana demam intermiten itu ada eritematosa cepat berlalu atau regresi segera, ada ruam, ada radang sendi, dan sering dikaitkan dengan yang pertama ada hepatosplenomegali, ada limfadenopati, pleuritis, dan perikarditis. Next. Baik, ingin melanjutkan sebelumnya perkenalkan saya Putra dari Demetri Wiwa dengan kriteria akhir 184. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnosis dari GIA. Yang pertama, usianya kurang dari 16 tahun, lalu terdapat artritis atau bengkak atau efusi yang terjadi lebih dari 2, meliputi keterbatasan gerak, nyeri pada gerakan, dan hangat di lebih dari 1 sendi. Lalu periodenya harus lebih dari 6 minggu, dan tipe dalam 6 bulan pertama itu ada oligo, poli, dan sistemik. Lalu tidak termasuk penyebab lain dari reumatoid remaja lainnya. Diagnosis banding dari GIA sendiri sebenarnya adalah penyakit-penyakit lain yang mengakibatkan terjadi gangguan muskuloskeletal. Namun beberapa penyakit lain yang dapat menjadi diagnosis banding antara lain adalah artritis infeksi, gangguan muskuloskeletal baik yang didapatkan secara kognital atau tidak, dan gangguan sendi lainnya. Dan diagnosis banding dari GIA dapat dikelompokkan berdasarkan subtipe dari GIA. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Kurata Yunaija Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Next. Jadi saya akan menjelaskan tentang tata laksana. Nah, kelas farmakologi yang digunakan dalam tata laksana juvenile idiopathic arthritis itu ada 4, antara lain yang pertama adalah non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi obat yang sering digunakan antara lain indomethacin, naproxen, dan ibuprofen. Kelompok obat yang kedua itu adalah kortikosteroid.
untuk kelompok obat kortikosteroid ini ditujukan untuk keluhan sistemik yang mengancam nyawa dan uveitis kronis. Nah, sedangkan untuk non-sistemik, penggunaan kortikosteroid ini perlu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah disease modifying anti-rheumatic drugs. Jadi kelompok obat ini itu memiliki kemampuan untuk memperlambat progres radiologi penyakit. Contoh obatnya antara lain methotrexate, azathioprine, dan leflunomide. Nah, jadi untuk obat yang paling sering diberikan itu adalah methotrexate. Namun apabila pasien intoleran dengan methotrexate, dapat diberi leflunomide karena memiliki keamanan serta efikasi yang sama dengan methotrexate. Kelompok selanjutnya itu adalah biologic DMARD. Jadi ini adalah kelompok obat yang didapatkan dari organisme hidup atau produknya, misalnya antibodi monoklonal, reseptor sitokin terlarut, dan reseptor antagonis dengan target protein spesifik pada kaskade inflamasi. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Maldi dari Mariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Selain dengan terapi farmakologis, tata laksana juvenile idiopathic arthritis bisa juga dilakukan dengan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi tentunya memiliki efek samping lebih kecil jika dibandingkan dengan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi yang direkomendasikan pada pasien anak juvenile idiopathic arthritis adalah okupasi dan terapi fisik yang dilakukan dengan multidisiplin. Terapi dapat dilakukan sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien anak. Apabila pasien merasakan nyeri pada muskuloskeletal, maka dapat dilakukan terapi psikologis dan berbasis latihan karena dapat memberikan manfaat baik sehingga tidak mempengaruhi fungsi dan juga kehidupan sosial pasien. Nyeri pada pasien anak dapat berkurang setelah dilakukan intervensi psikologis sehingga efektif untuk dilakukan. Apabila pasien anak mengalami keterbatasan range of movement atau ROM, sendi, dan adanya penurunan kekuatan otot, maka terapi yang direkomendasikan bagi pasien anak adalah aerobik, latihan isometrik yang diketahui dapat membantu untuk meningkatkan kekuatan otot pada sendi yang terinflamasi, dan ROM stretching. Pasien anak dengan juvenile idiopathic arthritis apabila memungkinkan lakukan perawatan dengan rawat jalan agar dapat beraktivitas dan bersosialisasi secara normal, dengan tetap memberikan rekomendasi untuk pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan dalam bergerak. Penurunan kemampuan beraktivitas pada pasien anak tentunya akan mempengaruhi kondisi mental pasien sehingga dibutuhkan dukungan dari keluarga terdekat, dan apabila pasien mengalami depresi dapat dikonsultasikan kepada psikiatri. Baik, bisa di next. Baik, sekian untuk tata laksana. Kita akan lanjutkan ke bab 3 yang akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fakri Udin Bura dengan 3 digit minta 14. Next. Baik, untuk bab 3 bisa next. Baik, untuk yang pertama adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah bahwa JIA adalah suatu penyakit rematik kronis yang umumnya terjadi pada anak-anak dan tidak hanya mempengaruhi sendi saja, tetapi juga beberapa struktur ekstraartikular lainnya, termasuk mata, kulit, dan organ internal. Dan untuk prevalensinya sendiri, dia bervariasi di satu daerah ke daerah lainnya, dengan etiologinya itu masih belum sepenuhnya dipenuhi. Lalu bisa di next. Dan untuk patofisiologinya sendiri, dia meliputi aktivasi abnormal sel T, sel B, sel pembunuh alami atau NK sel, sel dendrit, makrofag, dan neutrofil, dan produksi mediator proinflamasi. Lalu untuk manifestasi klinisnya, dia yang pertama adalah terjadi nyeri dan kaku sendi selama 15 menit pada pagi hari, dan terus bertambah setiap hari seiring dengan aktivitas atau inaktivasi lama, di mana tidak ada prosedur tes khusus yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit JIA, namun pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan untuk menilai peradangan sistemik atau diferensiasi dari penyakit lainnya. Bisa di next. Lalu untuk terapinya sendiri, di sini ada farmakologis dan non-farmakologis, di mana farmakologis terdiri dari obat golongan NSAID, kortikosteroid, DMARD, lalu biologi DMARD. Lalu untuk non-farmakologinya direkomendasikan pada pasien dengan anak JIA adalah okupasi dan terapi fisik yang dapat dilakukan dengan multidisiplin. Bisa di next. Baik, untuk sarannya bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari studi project ini sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Lalu untuk bagi kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan studi project ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi sekuritas akademi yang ada di Universitas Udayana. Baik, di next. Dan berikut ada daftar pustaka. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi dari SGD A6. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan Param Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.